Halo semua, perkenalkan, saya Kade Aldioka Ardita, biasa disapa dengan Aldioka. Nah, saya ini adalah mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan presentasi materi tentang klasifikasi kejahatan komputer. Baik ya, sekarang saya akan langsung melanjutkannya, yaitu materi yang pertama adalah apa itu kejahatan komputer. Kejahatan komputer adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek. Nah, baik untuk itu memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan cara merugikan pihak lain tentunya. Nah, di sini ada beberapa penyebab kejahatan komputer yang sering terjadi. Yang pertama adalah meningkatnya pengguna komputer dan internet. Selanjutnya, yang kedua adalah banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan atau celah yang mungkin disalahgunakan oleh orang lain. Yang ketiga adalah meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Yang keempat, desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani. Nah, selanjutnya adalah yang kelima adalah kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Yang keenam, semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN ke internet. Yang ketujuh yaitu meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Nah, yang kedelapan dan yang terakhir adalah banyaknya software yang mempunyai kelemahan atau bug. Selanjutnya saya akan lanjutkan klasifikasi kejahatan komputer. Klasifikasi kejahatan komputer terdiri dari 4 klasifikasi. Yang pertama adalah keamanan yang bersifat fisik. Nah, keamanan yang bersifat fisik ini artinya bisa tersentuh seperti akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Beberapa contohnya adalah wiretapping dan sinful attack. Wiretapping ini dan sinful attack ini adalah semacam teknik untuk sadap. Yang pertama, wiretapping ini adalah menyadap jaringan telepon dengan cara memperlakukan sebuah perlakuan khusus ke kabel teleponnya. Lalu yang sinful attack ini adalah melakukan pengkopian data dengan teknik sinkronisasi. Nah, yang selanjutnya adalah keamanan yang berhubungan dengan orang atau personel. Nah, klasifikasi ini adalah keamanan yang berkaitan dengan hak akses. Nah, di sini contohnya bisa saya beritahukan, yaitu seorang user e-commerce tidak akan mampu mengakses data yang hanya bisa diakses oleh administrator seperti data keuangan. Nah, namun hacker atau orang yang tidak bertanggung jawab ini akan mengganti atau memanipulasi hak aksesnya sebagai user agar bisa menjadi hak akses administrator, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya adalah keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Keamanannya yang terletak pada media. Misalkan kelemahan software yang digunakan untuk mengolah data. Jadi orang yang tidak bertanggung jawab akan melakukan serangan terhadap software pengolahan data dari sebuah sistem. Nah, yang terakhir adalah keamanan dalam operasi. Keamanan dalam operasi adalah keamanan yang terletak pada kebijakan yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan, dan juga termasuk prosedur setelah serangan atau post attack recovery. Baiklah, saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu aspek-aspek keamanan. Yang pertama adalah aspek privacy dan confidentiality. Nah, usaha untuk menjaga informasi orang yang tidak berhak untuk mengaksesnya. Jadi,
Contohnya di sini adalah confidentiality informasi adalah data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, sosial, nomor, maksudnya social security number, agama, status perkawinan, penyakit, dan lain-lain. Nah, data-data tersebut adalah data-data pribadi yang tidak boleh diekspos atau diketahui orang lain secara luas. Dikarenakan hal itu akan dapat menyebabkan orang lain mengetahui itu dan dapat digunakan untuk menjadi sebagai senjata untuk menyerang personal, menyerang orang dengan menggunakan data-data tersebut. Nah, integrity yang kedua adalah integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemiliknya. Nah, contohnya adalah penggunaan virus Trojan untuk melakukan manipulasi data orang lain tanpa memerlukan izin dari pemilik data tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Nah, atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Contohnya adalah saat pengguna akan mereset password atau mengakses sebuah data, pengguna perlu memberikan nomor smartphone yang aktif atau email yang aktif milik pengguna yang sudah terkait sebelumnya kepada akun si pengguna tentunya. Nah, selanjutnya adalah availability. Availability adalah ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Nah, contohnya di sini adalah serangan terhadap ketersediaan informasi adalah serangan DOS yang mampu menghambat pelayanan sistem ke user lain. Selanjutnya aspek access control. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah authentication dan juga privacy. Contohnya melakukan pembatasan kontrol terhadap sistem sesuai dengan kelas mereka, seperti kelas user tidak dapat mengakses database namun kelas admin dapat melakukannya. Nah, yang terakhir adalah non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Nah, contohnya saat user melakukan check out pada sebuah barang, user tidak tahu menahu bahwa dia telah mengirimkan suatu email kepada perusahaan. Nah, hal ini dimaksudkan untuk agar transaksi itu dapat sah tanpa adanya pemaksaan dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, di sini ada beberapa kasus kejahatan komputer yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus penyadapan pada tahun 2014, tepatnya pada 21 Februari. Media informasi nasional Tempo.co memberitakan bahwa terdapat beberapa kasus penyadapan yang pernah terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah penyadapan rumah dinas Jokowi, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Cahya Kumolo mengungkapkan bahwa rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sempat disadap. Nah, yang selanjutnya adalah kebocoran data Tokopedia. Pada tanggal 4 Mei 2020, CNBC menerbitkan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Johnny Plate, akan memanggil manajemen Tokopedia hari ini. Hari ini dimaksud adalah pada tanggal 4 bulan 5 2020 untuk menjelaskan kasus kebocoran data 91 juta pengguna Tokopedia.
Baiklah, sekian yang bisa saya presentasikan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan kolom komentar. Terima kasih.